Perkenalkan nama saya Andika Sisa Priyatna. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas di mata kuliah kecakapan interpersonal, yang dimana tugasnya itu adalah merangkum apa-apanya yang sudah dipelajari dari minggu pertama sampai minggu ke-15. Dan apa pengaruhnya setelah saya mempelajari mata kuliah kecakapan interpersonal ini. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita mulai aja ya. Oke, eh, maaf. Oke, kita mulai aja. Di minggu pertama itu kita membahas tentang interpersonal skill. Interpersonal skill itu atau di minggu pertama itu tentu membahas tentang apa itu interpersonal skill dan kenapa kita harus mempelajarinya gitu. Yang tentu menjelaskan tentang definisinya gitu dan ada aspek pentingnya gitu. Nah, uniknya di aspek penting itu dijelaskan ada yang namanya inisiatif. Inisiatif itu adalah berani mencari pengalaman baru, berinisiasi. Kemudian ada keterbukaan yang artinya itu adalah berbagi informasi pribadi secara bijak. Kemudian ada asertivitas yang artinya itu mengungkapkan perasaan dengan tegas tanpa melukai orang lain. Kemudian ada dukungan emosional yang artinya memberikan kenyamanan saat orang lain menghadapi masalah. Dan terakhir itu adalah mengatasi konflik yang artinya memastikan konflik tidak merusak hubungan. Semua hal yang jadi aspek penting ini adalah hal-hal paling dasar ketika kita akan berkomunikasi, entah itu dengan diri sendiri maupun orang lain gitu. Dan hal-hal ini bisa ditingkatkan dengan bentuk-bentuk ekspresi seperti tersenyum, apresiasi, mendengarkan aktif, dan empati. Oke, kedua itu adalah jati diri. Jati diri ini isinya itu tentang fundamental sebagai manusia. Ini tuh jati diri di minggu kedua ini tuh membahas mengenai memahami hakikat manusia melalui pendekatan eksistensialisme, di mana kita bisa melihat ada tokoh pentingnya seperti Kierkegaard, Nietzsche, Sartre. Di poin utama dalam slide ini tuh manusia bebas menentukan makna hidupnya tentu. Kemudian ada eksistensi manusia diwarnai perjuangan melawan arus. Dan hal yang yang saya pelajari di minggu ini tuh cukup unik. Dalam modul minggu kedua, di sini tuh sempat dimention tentang apakah manusia makhluk yang seragam atau unik. Kalau kita misalkan melihat hewan dan tumbuhan, kita bisa membuat kategori tertentu. Kita ambil saja contoh kucing. Kucing domestik, berwarna oranye. Biasanya orang ketika melihat ada kucing domestik dan oranye, yang pertama kali langsung kepikiran adalah kucing itu biasanya memiliki tingkat kecerdasan yang di bawah kucing yang lainnya gitu. Tapi apakah ketika kita berbicara tentang manusia, kita bisa seperti itu? Misalkan, ada dua manusia, dua-duanya sama-sama dari ras Mongoloid. Dilahirkan di tempat yang sama, di waktu yang sama, dengan tanda kutip mungkin kembar, kita sebut saja, dengan lingkungan yang tentu pasti sama, asupan gizi yang sama, orang tua yang sama. Tapi apakah kita bisa mengatakan dua orang ini adalah dua orang yang sama? Itu adalah sebuah pertanyaan yang saya dapatkan di mata kuliah minggu kedua gitu. Kemudian selanjutnya body language. Di sini ada angka-angka ya. 7%, 38%, 55%. Angka-angka ini tuh didapat dari hukum Mehrabian, yang dimana komunikasi terdiri dari kata-kata, nada, atau suara, dan bahasa tubuh.
Poin penting dalam minggu ketiga ini adalah senyuman menciptakan hubungan positif, postur terbuka menunjukkan kepercayaan diri, kontak mata meningkatkan kepercayaan. Kemudian ada di minggu keempat mengenai fast reading, tentang apa itu fast reading? Fast reading, maaf. Tentu kalau kita artikan secara harfiah ke bahasa Indonesia plek-ketiplek itu ya tentu seni membaca karakter dari wajah gitu. Yang dimana contohnya mata itu bisa menunjukkan kepribadian, bentuk wajah mencerminkan sifat seperti oval yang kalau menurut modul itu muka oval itu kalau maaf untuk muka oval itu sifatnya itu ramah. Dan untuk yang mukanya persegi itu cenderung untuk tegas. Kemudian kita bisa lihat ya di minggu kelima tipe temperamen. Di minggu kelima tipe temperamen ini ada 4 tipe dasar, yang dimana koleris, sanguinis, melankolis, pragmatis. Kenapa saya bilang ini tipe dasar? Karena di zaman modern ini tentu sudah banyak tipe-tipe lainnya selain 4 tipe ini. Mungkin kita pernah mendengar yang namanya 16 macam kepribadian, entah itu ENTP, INTP, INTJ, dan mungkin yang lain sebagainya. Kita bisa di Wix sebentar ya. Nah, di sini kita diperlihatkan ya, ada 4 tingkatan yang dimana open, blind, hidden, unknown. Ini tuh mengenai tentang bagian atau jati diri yang bisa dilihat, terbuka, tidak terlihat, atau bahkan tidak diketahui. Ketika kita melihat bagian open, itu seperti kita melihat tubuh, wajah, gitu kan. Kemudian selanjutnya, week ke-6 membahas tentang handwriting atau tulisan tangan. Di sini tuh nama ilmu yang membahas tentang handwriting, tulisan tangan ini disebut dengan grafologi atau analisis tulisan tangan untuk memahami karakter. Elemen-elemen yang ada di grafologi itu adalah tentang margin, yang biasanya itu menggambarkan hubungan dengan ruang dan waktu. Kemudian ada tekanan yang diartikan itu energi emosional penulis. Kemudian bahkan kemiringannya pun dapat dinilai seperti responsivitas dan ekspresinya gitu kan. Dan bahkan yang ukurannya pun bisa menunjukkan siapa orang itu. Kemudian di slide selanjutnya ada personality assessment, yang dimana ada 4 aspek ya. Yang pertama itu adalah dominance, yang berarti kontrol dan tujuan. Kemudian influence, yang berarti ekspresi dan persuasi. Kemudian ada steadiness, yang berarti stabilitas dan konsistensi. Kemudian terakhir, mengenai compliance atau kepatuhan dan akurasi. Biasanya untuk bagian personality assessment ini diaplikasikan di ilmu psikologi, bisnis, bahkan pendidikan. Kemudian minggu ke-8 kita UTS, minggu ke-9 membahas tentang warna dan kepribadian. Warna dan kepribadian ini dapat terlihat dengan untuk menilai seseorang. Seperti misalkan biru itu artinya menenangkan, merah itu artinya energi dan keberanian, karena warna mempengaruhi psikologi dan emosi. Selanjutnya komunikasi efektif untuk week 11 itu membahas mengenai mengutamakan kejelasan, konsistensi, dan empati. Karena komunikasi judulnya mungkin saya lupa, harusnya itu komunikasi efektif dan teknik presentasi. Karena di minggu ini tuh membahas bukan cuman ketika kita berbicara dengan orang ke orang, tapi
mengajarkan tentang bagaimana berkomunikasi dengan orang ke grup gitu, atau yang biasa kita sebut presentasi gitu kan. Selanjutnya, maaf, lewat. Membuat CV. Membuat CV ini ditekankan untuk kita memiliki sebuah format khusus, yang dimana kita mencantumkan informasi personal secara jelas, nama, kontak, alamat, kemudian adalah pengalaman, riwayat pekerjaan, atau prestasi. Kemudian terakhir tentu keterampilan yang dimana berisi kemampuan teknis dan soft skill. Karena CV ini sendiri adalah garda terdepan untuk memperkenalkan diri kita ke pemberi lowongan pekerjaan. Karena biasanya ketika suatu tempat membuka lowongan pekerjaan, tidak mungkin langsung semua orang yang ingin bekerja di situ langsung datang semuanya ke situ. Tidak akan menjadi sebuah hal yang efisien, maka dibuatlah CV ini sebagai filter atau saringan paling pertama. Oke, selanjutnya minggu ke-13, lamaran kerja. Dalam lamaran kerja atau lamaran dan wawancara kerja ini diberikan tips dan triks. Seperti tipsnya itu harus ringkas tetapi menarik perhatian, kemudian harus jelas tentang kenapa kita cocok untuk posisi tersebut. Kemudian diberikan juga strateginya gitu kan ketika berwawancara, seperti bersikap percaya diri, kemudian jawab pertanyaan dengan jujur dan jelas gitu kan. Kemudian selanjutnya, workshop wawancara kerja. Di mana ini tuh adalah sebuah simulasi latihan tentang berbagai jenis wawancara. Kemudian itu membahas tentang feedback untuk meningkatkan kepercayaan diri, yang tujuannya itu tentu menyiapkan peserta agar sukses dalam wawancara kerja. Terakhir, Wix Coaching Program. Ini materi baru yang baru saya baca minggu ini. Di sini dijelaskan tentang membantu menetapkan tujuan, kemudian memberikan panduan untuk mencapai potensi maksimal, dan terakhir menyediakan umpan balik konstruktif. Hal-hal yang sudah saya pelajari dari minggu pertama hingga minggu ke-15, yang paling mempengaruhi itu tentang cara berkomunikasi. Yang dimana ketika kita di minggu pertama, itu membahas tentang keterbukaan, asertivitas, dukungan emosional, mengatasi konflik, sama satu lagi, inisiatif. Ada satu yang paling saya mungkin sangat diterapkan di kehidupan saya ketika saya sudah mempelajari mata kuliah ini, asertivitas, yaitu mengungkapkan perasaan dengan tegas tanpa memukul orang lain. Saya adalah orang yang menghabiskan perkuliahan ini dengan selalu berorganisasi, yang dimana saya selalu memiliki jejak pendapat tentang apanya yang saya rasa baik untuk kemajuan organisasi. Tapi terkadang ketika saya mengungkapkan pendapat saya, ada hal-hal yang membuat orang lain menjadi kurang berkenan atau tidak suka dengan ucapan saya itu. Namun ketika saya sudah mempelajari mata kuliah kecakapan interpersonal, bagian mengungkapkan perasaan dengan tegas tanpa melukai orang lain itu hal yang menjadi pemicu atau yang membuat saya minat dengan mata kuliah ini. Ketika di minggu-minggu selanjutnya membahas tentang face reading, handwriting, body language, itu tuh bisa saya gunakan untuk ketika saya menilai seseorang tanpa perlu banyak berbicara atau menguak masa lalunya gitu kan, tentang isi apa-apanya siapa orang itu gitu. Itu tuh saya jadi bisa menilai bagaimana respon yang sekiranya akan saya dapatkan ketika saya berbicara gitu. Entah itu dari suasana, atau mood, atau dari tensi, dan sebagainya.
dari sifat dan lainnya, itu tuh sangat berguna sekali lah. Di sini juga saya sudah membuat sebuah rangkuman manfaat pengembangan diri di jenjang karir, pribadi, sosial, dan kesehatan mental. Mungkin sekian aja presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.